dengan 28 September 2025 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan sesi pembahasan kita yang telah lalu yang berkaitan dengan memahami kaidah al-wala wal bara. Ikhwati fillah yara'akumullah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa al-wala wal bara bahagian dari aqidah min aqaidil muslimin. Bahagian dari akidah yang memang sudah seharusnya menjadi keyakinan inti dalam sanubari kaum mukminin secara umum dan salafiyin secara khusus. Karena tanpa kaidah al-wala wal bara kita terapkan, maka belum sempurna keimanan yang ada pada diri-diri kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu menyatakan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mencintai karena Allah, barang siapa yang membenci karena Allah, barang siapa yang memberi karena Allah dan mencegah sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, faqad istakmalal iman. Sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Dan al-wala wal bara seperti yang sudah kita fahami bersama kembali kepada kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama kita, yaitu bersikap loyal kepada ahlul iman, al-mu'minun, demikian pula berlepas diri dari kekufuran, demikian pula al-kafirun, wal'iyadzu billah. Maka di hadapan kita ada karya dari Syekhuna Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullah wa ra'ah, yang beliau beri judul dengan ta'ammulatun fi mas'alatil hajr. Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan poin pembahasan al-hajr yang beliau sebutkan di muqaddimah kitab ini, bahwa hajr itu, pemboikotan itu terbagi menjadi dua. Ada yang dilarang secara mutlak, artinya memang kita haram untuk menghajar saudara kita sesama muslim, terlebih saudara kita sesama ahlu sunnati wal jamaah, yang menjadi sumber utama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Tidak halal bagi seorang muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, untuk seorang menghajar muslim yang lainnya. Yang si A bertemu kemudian berpaling dari si B, yang si B bertemu lantas dia berpaling dari si A. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, alladzi yabda'u bis salam, yang memulai untuk mengucapkan salam pertama kali, walaupun salam tersebut tidak dibalas, dan yang semisalnya, seperti yang sudah kita ketahui dari pembahasan hajr yang mamnu, pemboikotan yang memang tidak diperbolehkan, hukumnya haram, tidak main-main, la yahil. Tidak halal berarti hukumnya haram, sama seperti hukum kita wal'iyadzu billah minum khamr, makan al-khinzir, babi dan yang semisalnya, Allahumma sallim sallim. Jadi tidak bisa diremehkan. Kalau hanya urusan duniawiyah, apalagi hanya urusan kesakit hatian, lantas kita menghajar saudara kita lebih dari 3 hari. La yahillu li muslimin. Ini yang perlu kita pahami bersama. Tapi di sisi yang lain, yang beliau sebutkan di sini pada al-qismu tsani, pembahagian yang kedua dari al-hajr ini adalah al-hajrul masyru'. Hajar yang memang disyariatkan. Artinya disyariatkan adalah diperintahkan. Ya, sama seperti perintah kita untuk mengerjakan ibadah sholat, sholat disyariatkan. Mengerjakan ibadah puasa disyariatkan. Dan yang seterusnya dari amalan-amalan soleh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya al-masyru'at. Hal-hal yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita kerjakan. Termasuk di dalamnya al-hajr. Jadi jangan dianggap semua yang berkaitan dengan boikot-memboikot adalah tercela. Karena ada unsur kebencian di sana, ada unsur berlepas diri di sana. Kalau memang kebencian kita terarah sesuai pada tempatnya, ditujukan kepada porsinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan memerintahkan, bukan hanya sekedar memuji, memerintahkan untuk kita tidak bersikap loyal kepada orang-orang yang memiliki sikap berlebih-lebihan. Inilah al-hajr al-masyru' yang
Syekhuna rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah riwayat dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala di dalam sunannya, yang mana beliau mengatakan an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni Al-Imam Abu Dawud mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam hajara ba'da nisa'ihi arba'ina yawman. Nabi alaihi salatu wassalam menghajar, artinya memboikot sebahagian istri-istri beliau selama 40 hari. Ini contoh yang pertama. Nanti akan kita sebutkan atau akan datang dari penjelasan beliau contoh-contoh yang lain yang lebih gamblang lagi. Kemudian kata Imam Abu Dawud rahimahullah, wa Ibnu Umar hajara ibnan lahu ila an mat. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar menghajar, memboikot putra kandungnya sampai beliau wafat. Radhiyallahu taala anhu wa arda. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Maka di sini Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menyampaikan bahwa hajar masyru' ini di antara jenisnya adalah hajrul rajuli li zaujatihi wa hajrul walid li waladihi wa hajru ahlil bid'ah wa ahlil ma'asi wal mujahirina biha wa nahwi dzalik. Jenis dari hajar yang masyru' yang disyariatkan adalah ketika seorang suami kondisinya mengharuskan menghajar istrinya, seorang ayah menghajar anaknya, atau ketika seorang muslim sunni salafi lebih tepatnya menghajar ahlul bid'ah, atau menghajar ahlul ma'asi, atau orang-orang yang menampakkan kemaksiatan atau kefasikan demi kefasikan yang dia kerjakan. Artinya dia bermaksiat dengan membanggakan kemaksiatan tersebut. Wajib kita berlepas diri, dan ini bukan kebencian yang na'udzubillah min dzalik dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, untuk memahami lebih dalam kaidah ini, beliau menyampaikan pada sebuah bab tahqiqul wala'i wal bara'. Ini akan kita bahas biidznillah taala pada pertemuan kita di malam hari ini. Untuk merealisasikan, mempraktekkan akidah al-wala' wal bara', diterapkanlah sifat al-hajr al-masyru'. Jadi sekali lagi, kebencian tidak melulu hanya berkaitan dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa, kemaksiatan. Lah. Bukan semua hajar itu la yahil, tidak halal atau haram. Ada bahkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau jelaskan hafizahullah wa ra'ah, minal maqasidisy syar'iyyati lil hajri. Di antara tujuan syariat Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan, memerintahkan sikap al-hajr, memboikot. Orang-orang yang perlu memang diboikot, pihak-pihak yang perlu diboikot. Tahqiqu aqidatil wala'i wal bara'. Tujuan utamanya adalah mempraktekkan, merealisasikan aqidah al-wala' wal bara'. Jadi al-wala' wal bara' bukan hanya sekedar fadilah min fadailil Islam. Bukan hanya far'un min furu'il Islam, lah. Al-wala' wal bara' aqidatun min aqaidina. Itu yang harus benar-benar kita garis bawahi, kita camkan, kita catat dengan tinta emas, dan kita fahami dengan baik. Kalau kita mengetahui aqidatul wala'i wal bara', bahagian dari akidah, maka kita tidak akan meremehkan. Tapi seandainya kita memiliki pemahaman selain itu, aqidah wal bara' hanya bahagian, al-wala' wal bara' hanya far' min furu'id din, hanya bahagian cabang dari urusan-urusan agama, akhirnya kita akan mudah menyamakan antara si fulan dengan Allah. Kita akan mudah menyamakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Zahirnya sama, akidahnya sama, asma wa sifatnya sama. Kelompok fulan mengakui Allah di atas langit, kelompok Allah pun mengakui Allah di atas langit. Sama kita, nggak ada bedanya. Nah, ini akidah ini dikemanakan? Al-wala' wal bara' bahagian dari akidah. Wal hubbu fillahi wal bughdu fillah. Demikian pula mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita realisasikan pada kehidupan kita. Li'annal mu'mina ma'murun bidzalika. Karena seorang mukmin itu benar-benar diperintahkan untuk mengerjakan hal tersebut. Qala al-'allamah Sulaiman ibnu Samhan rahimahullahu taala fi minhaji ahlil haq. Al-'allamah Sulaiman ibnu Samhan mengatakan di dalam karya beliau Minhaji ahlil haq, wa mad-dinu illa al-hubb wal wala kadzalikal bara min kulli ghawin wa athimin.
intisari dari agama. Ini kata Imam Al-Allamah Sulaiman Ibn Samhan rahimahullahu ta'ala, ma'ruf imam a'immati ahli sunnah. Tidaklah intisari agama melainkan dua hal. Yang pertama kata beliau al-hubb wal wala, mencintai dan sikap loyal. Ini inti dari agama. Kalau dalam urusan agama, dalam urusan din, kita tidak mencintai kepada orang yang tepat, tidak mencintai kepada pihak yang tepat, tidak berloyalitas kepada pihak yang tepat, agama kita bermasalah. Kita muslim, tapi dengan mereka yang mengatakan bahwa Uzair anaknya Allah, bahwa Nabi Isa adalah anaknya Tuhan, dan yang seterusnya, dari akidah-akidah yang mengatakan sesuatu yang na'udzubillah min dzalik bahkan bisa menggoyangkan langit, kata Allah Azza wa Jalla. Belum lagi ketika kita sebagai seorang mukmin rela berteman, bersaudara dengan muslim yang lainnya, dalam tanda kutip, yang menyimpulkan bahwa Ibunda Aisyah saat ini sedang berada di dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Artinya urusan din kita ini perlu dipertanyakan. Kenapa kita tenang? Kenapa kita senang? Bahkan kenapa kita rela digolongkan bersama dengan haula? Maka kata beliau, Al-Imam Sulaiman Ibn Samhan, wa mad-dinu illa al-hubb wal wala. Intisari dari agama adalah dua hal. Yang pertama kecintaan dan sikap loyal. Ini yang pertama. Harus benar-benar kita tempatkan sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai kita salah dalam menempatkannya. Kadzalika al-bara. Yang kedua adalah berlepas diri. Dari siapa? Kata beliau, min kulli ghawin wa athimin. Berlepas diri dari seorang yang sudah sesat, keluar dari jalan al-haq, keluar dari Islam, bahkan mungkin keluar dari na'udzubillah min dzalik keimanan. Dan yang kedua, athimin, orang yang berdosa. Maksudnya athim di sini adalah orang yang membanggakan kemaksiatan yang dia lakukan. Karena kita mengetahui bahwa kondisi seorang mukmin pasti akan melakukan kemaksiatan. Tapi kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu terbagi menjadi dua. Ada yang malu dengan kemaksiatan yang dia kerjakan. Kalau ini absyir bil khair, alamat kebaikan. Karena pernah disampaikan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala tentang seorang yang seakan-akan melecehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang harinya dia melakukan kemaksiatan, malam harinya bertaubat. Siang harinya kemaksiatan lagi yang dia kerjakan, malam harinya bertaubat. Terus demikian. Maka akhirnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika mendapatkan keluhan demi keluhan tersebut, pertanyaan demi pertanyaan tersebut dari murid-murid beliau, karena memang ikhwati fillah yara'akumullah, di antara pelajaran penting dari sosok Al-Hasan Al-Basri rahimahullah adalah kedekatan beliau dengan para talabahnya. Maka kita sering mendengarkan diskusi atau curhatan, kalau bahasa sekarang, antara murid kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Karena memang beliau termasuk orang yang tidak terlalu menjaga jarak antara beliau dengan orang-orang di sekitar beliau, khususnya para talabatul ilm di sisi beliau rahimahullahu ta'ala wa rahimahumallahu jami'an. Maka Imam Hasan Al-Basri ketika mendapatkan keluhan yang semacam itu, bagaimana kondisi seorang mukmin yang semacam ini? Seakan-akan dia memainkan, melecehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat taubat, maksiat taubat. Wah, maksiatnya sama lagi, itu saja. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, wadda syaitan ayyadfar bikum bidzalik. Hampir saja syaitan berbahagia, mengambil keuntungannya ketika berhasil menyuarakan, membisikkan syubhat tersebut kepada kalian. Syaitan hampir saja menang, karena kan kondisi kita saat mempelajari akidah kita yang benar ini, alhamdulillah, meyakini Islam, meyakini keimanan yang diwariskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sangat gamblang bagi kita, kondisi kita menuju surga Allah itu hakikatnya sirah. Kita sedang berperang. Kata sebagian a'immah kita, sebagian para ulama kita, yang sedang kita lakukan seumur hidup kita adalah jihad. Perjuangan. Kalau memang perjuangan kita ini berhasil, maka alhamdulillah bisa kita wafat dalam kondisi syahid, jannah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi balasan kita. Tapi kalau ya subhanallah, dalam perjalanan kehidupan kita ini kalah
dengan musuh-musuh kita. Musuh kita ada dua, seperti yang sudah kita tahu, diri kita sendiri dan syaitan, iblis dan bala tentaranya, la'natullahi alaihim. Maka siap-siap, kita wafat berarti sebagai seorang yang kalah dalam medan jihad atau peperangan tersebut, wal'iyadzubillah. Maka ikhwati fillah ya ra'akumullah, hampir-hampir saja, kata Imam Hasan al-Basri, syaitan berhasil untuk membisikkan syubhat tersebut kepada kalian. Karena syaitan menginginkan seorang bermaksiat dengan jenis yang kedua, membanggakan. Membanggakan ini bukan hanya berkoar-koar di luar, saya tadi malam baru minum khamar, saya tadi malam baru berjudi, saya dan saya. Lah. Tidak adanya unsur nadem. Tidak adanya unsur penyesalan. Ini yang ditargetkan oleh syaitan. Jadi seakan-akan seorang melakukan sebuah kemaksiatan, ya biasa saja. Seakan-akan tidak ada permasalahan dalam hidupnya. Berbeda dengan seorang mukmin yang hakiki. Satu kemaksiatan, dia setelah itu menyesal. Besoknya lagi, atau jangan besoknya lagi, 1 jam lagi, 2 jam berikutnya, dia terjatuh pada kemaksiatan yang sama, ternyata dia menyesal lagi. Hakadal mukmin. Demikianlah mukmin, kata Al-Imam Al-Hasan al-Basri. Itu keadaan seorang mukmin memang. Jangan kita pikir bahwa as-salihin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang melindungi mereka, al-muttaqin, yang surga-surga Allah disiapkan untuk mereka, adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan kemaksiatan. Orang-orang yang tidak memiliki masa lalu. Orang-orang yang tidak pernah jatuh kepada keharaman. Kalau demikian keadaannya malaikat. Kondisi as-salihin tak ubahnya seperti malaikat kalau memiliki pemahaman yang demikian. Al-muttaqin, mereka adalah malaikat, karena yang tidak melakukan kemaksiatan hanyalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, ikhwati fillah ya ra'akumullah, usahakanlah hindari dari al-mujaharah, menampakkan, membanggakan kemaksiatan tersebut, dalam artian merasa baik-baik saja. Tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah dosa besar yang na'udzubillah min dzalik bisa mempengaruhi keimanan kita, bahkan keislaman kita, wal'iyadzubillah. Maka Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Kabair, beliau menyebutkan 2 kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui dalam urusan dosa ini, mumpung kita pada pembahasan ini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang teranggap sebagai dosa besar ketika diiringi dengan istighfar. Sebesar apa dosa yang kita kerjakan? Kalau sudah ada unsur istighfarnya, ada unsur penyesalannya, aman. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemuliaan pada hamba tersebut dengan membuka pintu taubatnya. La kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar selama hamba tersebut beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang kedua, kata beliau rahimahullah di dalam Al-Kabair, la saghair ma'al israr. Tidak ada yang teranggap sebagai dosa kecil selama dilakukan terus-menerus. Artinya terus-menerus, nggak ada unsur penyesalannya, nggak ada unsur taubatnya, nggak ada unsur istighfarnya. Tadi, tenang-tenang saja. Seakan-akan dia tidak butuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena memang penyesalan ini menjadi satu poin yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat luas. Sahabat yang mulia Hakim Ibn Hizam rahimahullahu ta'ala, penyesalan beliau yang akhirnya baru masuk ke dalam Islam setelah Fathu Makkah, akhirnya menjadikan beliau sebagai posisi sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mau dibisiki oleh syaitan menyesal, taubat, menyesal, istighfar, afwan, menyesal, maksiat, taubat, maksiat, dan yang seterusnya adalah bahagian dari melecehkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla wa alfu kalla, sama sekali tidak. Justru itu bahagian dari kehidupan seorang mukmin yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kadzalikal bara min kulli ghawin wa athimin, kata Imam Al-Allamah Sulaiman Ibn Samhan. Kaidah yang kedua pada agama kita adalah berlepas diri dari semua orang yang sesat dan berdosa. Tadi berdosa dengan
al-jahrnya, berdosa dengan kemaksiatannya, wal'iyadzubillah. Idzan, kesimpulannya kata Syekhuna rahimahullah, nususul wahyain kulluha tadullu ala wujubi tatbiqi hadhil qa'idatil 'azimati qa'idatil wala'i wal bara'. Jadi kesimpulannya semua nas baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mau harapkan nas dari mana lagi? Semuanya nususul wahyain. Nususul wahyain semua nas baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bahwa kita wajib mempraktekkan kaidah yang sangat agung ini. Kaidah apa itu? Kaidah al-wala wal bara. Ini salah satu bukti konkret bahwa ahlus sunnah, khususnya salafiyin di negara kita, masih mengambil faedah demi faedah dari para ulamanya. Masih mengambil faedah demi faedah dari nusus al-wahyain. Nas dari Al-Quran dan nas dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ada sebahagian pihak yang menuduh, entah itu tuduhan yang berlandaskan dengan ilmu atau sekedar hawa nafsu. Mereka adalah orang-orang yang terlepas dari nususul wahyain. Mereka adalah orang-orang yang berlepas diri dari dua nas Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya mereka bukan ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan mungkin konsekuensi dari ucapan itu, mereka bukanlah kita, yakni bukanlah muslimin yang bisa berkaca atau bercermin dengan bimbingan Al-Quran khususnya dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam secara umum. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini beliau rahimahullahu taala menyampaikan semua nas menunjukkan bahwa kita wajib mempraktekkan dua kaidah, yaitu al-wala wal bara. Al-wala lil imani wal mu'minin, sikap loyal kepada keimanan dan kaum mukminin, wal bara'ah minal kufri wal kafiri, dari kekufuran dan orang-orang yang kufur kepada Allah, wal bid'ati wal mubtadi'in, demikian pula kepada al bid'ah dan ahlil bid'ah. Jadi bukan hanya amaliyah bid'ahnya saja yang kita berlepas diri, tapi juga kepada sosoknya, bukan hanya amalannya. Karena sebahagian pihak menyampaikan kita berlepas diri kepada amaliyahnya. Amaliyah kebid'ahan kita tidak senang, kita benci, tapi orangnya tidak kita benci karena mereka adalah muslim. Hati-hati, syubhat. Ini adalah perkataan yang penuh dengan syubhat karena tidak sejalan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau hafizahullah menyampaikan, wal muta'ammilu fi fahmi wa amali salafil ummah as-salihin yajidu minhum tansisan ala hadzal amril muhim ma'a tatbiqin amaliyyin lahu. Dan siapapun yang memperhatikan, demikian pula yang memahami amaliyah para salaf kita, akan mendapati nas yang sangat jelas terhadap perkara yang sangat penting ini disertai dengan amaliyah mereka terkait dengan tatbiq al-wala wal bara. Mereka merealisasikan kaidah al-wala wal bara. Min adillati hadzal maqsid, dan di antara dalilnya adalah qala Allah jalla wa ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Dalam ayat ke-57 dari surah Al-Maidah, di dalamnya sangat jelas perintah dari Allah Jalla wa Ala untuk kita menjaga akidah al-wala wal bara. Jadi sekali lagi, al-wala wal bara bukan hanya far'un min furu'id din. Hati-hati. Al-wala wal bara bahagian dari akidah min aqaidid din, asl min usulid din. Kita tidak boleh sama sekali meremehkan apa yang berkaitan dengan akidah al-wala wal bara. Firman Allah Jalla wa Ala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan sebagai sahabat orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai olok-olokan dan permainan. Apakah itu dari kalangan ahlul kitab yang sebelum kalian atau yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan nanti oleh para ulama ahli tafsir. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kalian benar-benar beriman kepadanya Jalla Jalaluhu. Al-Imam
Al-Allama Asy-Syaukani dinukilkan di sini oleh Syekhuna rahimahullah, qala Al-Allama Asy-Syaukani rahimahullahu taala fi Fathil Qadir. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam karya beliau Fathul Qadir, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah memiliki nama Muhammad ibnu Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Beliau menafsirkan ayat yang mulia ini dengan ucapan beliau, hadzan nahyu an muwalatil muttakhidhina lid-din huzwan wa la'iban ya'ummu kulla man hasala minhu dzalik minal musyrikin wa ahlil kitab wa ahlil bid'ah al-muntasibina ilal Islam. Kata Imam Syaukani rahimahullah, larangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini larangan langsung dari Rabbul Izzati wal Jalal, langsung dari Rabb kita Subhanahu wa taala. Larangan ini untuk kita bersikap loyal kepada pihak-pihak yang menjadikan agama ini sebagai permainan, agama ini sebagai bahan olok-olokan, mencakup secara umum, kata beliau, apakah dari kalangan musyrikin ataukah dari kalangan ahlul bidah yang menisbahkan, menyandarkan dirinya kepada Islam. Jadi ikhwati fillah yara'akumullah, kebencian kita terhadap orang-orang yang mempermainkan agama, memperolok agama, bahkan ditambahkan penjelasannya oleh sebahagian masyayikhuna, orang-orang yang menjadikan agama ini sebagai na'udzubillah min dzalik bahan untuk mereka melampiaskan syahwatnya, wal iyadzubillah, syahwat dunyawiyah, syahwat nisaiyah, wa ila akhirih. Allahumma sallim sallim. Karena sekarang ini satu yang sangat miris. Berbagai macam pondok pesantren, berbagai macam ma'ahid yang kata mereka bahagian dari orang-orang yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, ternyata terjatuh pada perkara-perkara yang sangat keji, perkara-perkara yang sangat tercela dalam urusan asyahwat. Ikhwati fillah yara'akumullah, semuanya mencakup secara umum. Kalau kita memang harus membenci dan harus tepat, kebencian kita diberikan sesuai dengan porsinya kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka adalah orang-orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya tidak senang apa? Jenggot dipermainkan, jenggot diperolok, dan yang seterusnya. Seakan-akan yang mengikuti jejak Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat adalah orang-orang yang kolot, orang-orang yang kaku, yang ketinggalan zaman, tidak mengikuti kemajuan zaman, kata sebahagian mereka. Walaupun mereka muslimin, kata beliau rahimahullah, Imam Syaukani, tetap masuk ke dalam kategori apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La yunafi dukhula ghairihim tahta hadan nahi idza wujidat minhu al-illah al-madhkuratu allati hiya al-ba'ithatu 'ala an-nahi. Siapapun, pihak manapun, bukan hanya orang-orang yang kufur kepada Allah, tapi kaum muslimin yang ternyata memiliki sebab yang sama juga menghinakan Al-Quran, tapi mungkin tidak sadar. Menghinakan Al-Quran dengan cara mereka, na'udzubillah min dzalik, yang tidak mereka sadari. Masuk ke dalam larangan ayat ini, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang benar-benar harus kita fahami bersama. Qultu, kemudian Syekhuna rahimahullahu ta'ala menyampaikan, aku simpulkan dengan kesimpulan yang lain lagi, wasabaqat ma'ana ayatu Hud. Telah lewat penjelasannya dari poin-poin yang sebelumnya, sebuah ayat yang ada di dalam surah Hud, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian menyondongkan diri kalian. Jadi kita diminta untuk loyal, condong hati ini kepada pihak-pihak yang beriman, kepada pihak-pihak yang memuliakan Al-Quran, kepada pihak-pihak yang memuliakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, pihak-pihak yang menjaga batasan-batasan Islam, itu hati kita condong kepada mereka, tafadhal. Itu satu hal yang diperbolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim siapa? Artinya tidak mengindahkan perintah Al-Quran, tidak mengindahkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mengindahkan bimbingan para ulamanya. Al-Quran memerintahkan untuk menjaga kehormatan sesama muslim. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi khutbah Arafah sudah kita ketahui bersama. Tapi ada pihak-pihak yang tidak peduli dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, bahkan bimbingan para ulama diacuhkan begitu saja.
maka la tarkanu ilal ladzina zalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian memiliki hati yang condong, mencintai orang-orang yang berbuat kezaliman. Apa sikap kita ikhwati fillah ya ra'akumullah pada mungkin kerabat-kerabat kita, saudara-saudara kita, atau siapapun yang berbuat kezaliman? Satu pesan Nabi alaihi salatu wassalam, unsur akhaka zaliman atau madluman. Kalau kita memiliki mengetahui orang yang melakukan kezaliman atau bahkan dia madlum, maka tolonglah. Kita diminta untuk menolong orang-orang yang madlum, menolong orang-orang yang terdolimi, tertindas, dan yang semisalnya, dengan membela kehormatan-kehormatan mereka. Kalau misalkan kezaliman itu pada kehormatan dan harga diri mereka yang diinjak-injak. Orang yang mungkin belajar di hadapan para ulama dianggap sebagai orang yang tidak berilmu, dianggap sebagai orang yang tidak bisa bahasa Arab, dianggap sebagai orang yang tidak pantas diikuti, dan yang seterusnya. Tuduhan demi tuduhan. Menjatuhkan kredibilitas seorang muslim, bahkan seorang da'i. Maka kalau demikian keadaannya, yang madlumin ini kita bantu, kita tolong, kita bela kehormatan mereka, kita angkat kehormatan mereka, kita bela sesuai dengan kadar kemampuan kita. Intinya menolak atau mencegah kezaliman tersebut yang ada pada diri mereka. Adapun orang yang zalim, bagaimana kita menolongnya? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dengan cara mencegah agar dia tidak terjatuh pada kezaliman. Maka orang-orang yang zalim tersebut mungkin suka mengambil harta muslim yang lainnya dengan paksa, merampas, atau mungkin menipu, berkhianat, dan yang semisalnya. Kita berikan nasihat. Berikan nasihat dalam kondisi hati kita tidak boleh sedikit pun membela perbuatan zalim yang dimiliki oleh orang tadi. Karena na'udzubillah min dzalik, kalau sampai kita condong hatinya kepada mereka, hati kita ini mencintai model-model orang yang zalim tadi, na'udzubillah min dzalik, kita telah melanggar larangan yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, hafizahullah wa ra'ah, wa haqqaqal a'immatu rahimahumullahu taala wa nabbahu ala tahqiqi hadzal asli fi musannafatihim. Min hadza maqalahu al-Imam Abu Daud fi sunanihi fi kitabis sunnah babu mujanabati ahli al-ahwa'i wa bughdihim. Para imam, para ulama kita, kata beliau rahimahullah, senantiasa memberikan peringatannya untuk kita benar-benar merealisasikan, mempraktekkan pokok ajaran ini. Pokok ajaran ini, al-wala wal bara, dibahasakan oleh para ulama kita sebagai al-asl, bukan al-fara, bukan cabang, asl. Di banyak karya mereka, di antaranya Imam Abu Daud rahimahullahu taala di dalam Kitabus Sunnah, beliau membuat sebuah pembahasan bab hukum menjauhi ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan hukum membenci mereka. Demikian pula disebutkan dalam bab-bab yang lainnya. Al-Imamul Munziri pun demikian dalam karya beliau At-Targhib wa Tarhib, dan para ulama yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Kita melewati apa yang disampaikan oleh beliau dengan contoh-contohnya. Wa qarrara hadzal a'immah fi musannafatihim al-mu'allafati fi i'tiqadi ahli sunnah al-mukhtasari minha wal mutawwal. Karya-karya para ulama, apakah yang berjilid-jilid atau yang beringkas, yang pendek, mereka semuanya dalam karya-karya tersebut menjelaskan kaidah yang sangat baik terkait dengan kaidah al-wala wal bara. Dzalika maqalahu al-Imam As-Sabuni, di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu taala, Imam Ismail Ibnu Abdurrahman, di dalam karya beliau yang berjudul Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis. Beliau mengatakan wa yubghiduna ahlal bid'ah, kaum muslimin secara umum, ahlus sunnah secara khusus, sudah seharusnya membenci pengekor hawa nafsu. Sudah seharusnya membenci ahlul bid'ah, alladzina ahdatsu fid din ma laysa minhu, yang mana mereka suka membuat perkara-perkara yang baru yang tidak ada dalam unsur agama ini. Wala yuhibbunahum, tidak boleh mereka mencintai ahlul bid'ah tersebut.
yubghidunahum wa la yuhibbunahum wa la yashabunahum wa la yasma'una kalamahum. Mereka tidak mencintai, mereka jelas-jelas membenci, kecondongan hati mereka sama sekali tidak diarahkan kepada ahlul bidah, tidak mencintai, tidak menjadikan mereka sebagai sahabat, tidak mendengarkan ucapan-ucapan mereka, wala yujalisunahum, tidak pula bermajlis bersama mereka, wala yujadilunahum fid din, wala yunadhirunahum, tidak berjidal, tidak berdiskusi dengan mereka dalam urusan agama, dan tidak melakukan debat kusir. Ikhwati fillah yara'akumullah, ini akidah ahli sunnah yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Kemana pihak-pihak yang mengaku bahwa mereka adalah ahli sunnah, namun ternyata duduk bersama, bahkan ada diskusi terbuka, seperti yang sudah kita ketahui dari saudara-saudara kita yang katanya mengaku ahlus sunnati wal jamaah. Ini nasihat Al-Imam As-Sabuni, dan yang disayangkan dibela oleh sebahagian pihak, bahwa akidah kita dengan akidah mereka sama, sama-sama ahlus sunnah, sama-sama meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, dan yang seterusnya. Allahumma sallim sallim. Ini nasihat Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala berada di hadapan kita. Maka benar ucapan Syekhuna Rabi' bin Hadi Umair ketika harus berdiskusi dengan orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau, bainana wa bainakum kutubus salaf. Kalau kita harus berdiskusi, kalau kita harus berdebat, yang menjadi hakim antara kita adalah karya-karya para ulama salaf. Karya para ulama lah yang akan menilai kita memiliki sikap yang benar atau kita memiliki sikap yang keliru. Karya-karya mereka, walhamdulillah, fi butunil kutub, ada apa yang kita butuhkan, apa yang kita cari, semuanya ternukil di karya-karya a'immatuna salafuna salihin. Maka mereka menjelaskan akidah ahlus sunnah demikian bersihnya, demikian murninya. La yujalisunahum wa la yujadilunahum fid din wa la yunadhirunahum. Dalam urusan agama, ini khususnya dalam urusan agama, kita tidak berbicara tentang urusan gadai-menggadai, jual beli. Kita sebagai seorang penjual, ada pembeli dari kalangan ahlul bidah, al-kufar sekalipun, yang membeli dagangan-dagangan kita, pepesan makanan. Dan Nabi SAW melakukan gadai-menggadai dengan beliau, yang bermuamalah dengan beliau adalah seorang Yahudi. Tidak ada masalah. Jangan dicampur adukkan urusan din, urusan akidah dengan urusan ad-dunya, agama. Sangat jauh berbeda. Wa yarawna sawna adhanihim an sama'i abatilihim allati idza marrat bil adhan wa qarrat fil qulub darrat. Para ulama ahlus sunnah, kata Imam As-Sabuni rahimahullah, memiliki sebuah pandangan untuk senantiasa menjaga telinga-telinga mereka dari mendengarkan asyubuhat, dari meninggalkan abatil, kebatilan demi kebatilan yang apabila lewat di telinga-telinga mereka akan tertanam pada sanubari-sadu mereka, akan tertanam pada sanubari-sanubari mereka, dan akan memudaratkan hati-hati mereka. Wajarrat ilaiha minal wasawis wal khatarat al-fasidati majarrat. Bahkan lebih dari itu, tidak hanya memberikan dampak negatif. Syubhat demi syubhat itu, kebatilan demi kebatilan itu akan mendatangkan sekian banyak al-wasawis, was-was. Jangan-jangan memang kita sama dengan mereka. Jangan-jangan kita yang salah. Jangan-jangan kita tidak bersama ulama. Jangan-jangan was-was. Terus. Ikhwati fillah yara'akumullah, kebersamaan kita dengan para ulama, tolak ukurnya bukan kita mampu atau tidak mengundang mereka. Ini poin yang harus kita pahami bersama. Al-wala wal bara, sikap kita dalam permasalahan ini tidak bisa diukur mampu atau tidaknya kita mengundang para a'immah, para masyayikh, para ulama ke negeri kita ini. Yang berhasil mengundang para ulama berarti mereka bersama ulama. Lihat, haula dari Yaman datang, bolak-balik cium tangan, ahlu sunnah haula. Tidak bisa menjadi tolak ukur, ikhwati fillah yara'akumullah. Maka kembali kepada akidah al-wala wal bara. Bagaimana sikap kita? Bagaimana akidah kita? Kalau seandainya sekian puluh tahun kita tidak bisa, ya katakanlah dan tanda kutip sesuai dengan tuduhan sebagian pihak, tidak berhasil mendatangkan para ulama, lantas kita bukan ahlu sunnah. Ini harus kita benahi dari pemikiran-pemikiran kita, pemahaman-pemahaman kita. Tolak ukur itu yang harus benar-benar kita
perbaiki. Jangan sampai kita terbawa dengan wasawis. Jangan sampai kita terbawa dengan syubuhat yang bahasa Imam As-Sabuni rahimahullah abatil. Dengan kaedah-kaedah yang baru ternyata mereka buat. Oh, yang berhasil mendatangkan ulamanya barulah ahlus sunnah. Yang tidak berhasil maka mereka bukan ahlus sunnah, mereka tidak bersama al-ulama. Bagaimana ikhwan-ikhwan kita yang fuqara di Afrika sana, di benua Afrika, nggak ada satupun ulama yang datang ke mereka. Apakah artinya mereka bukan ahlus sunnah? Ikhwati fillah ya rahimakumullah, jangan mau kita dibolak-balik oleh wasawis. Kita mempelajari agama, kita mempelajari din, kita mempelajari akidah, kita mempelajari semuanya dari karya-karya para ulama. Yang alhamdulillah asatidah kita menyampaikan di kajian demi kajian mereka, muhadarah demi muhadarah mereka, bahkan daurah demi daurah mereka. Kaidah demi kaidah tersebut tercermin dari akidah yang harusnya kita miliki. Jadi jangan mau kita terbawa ke kanan dan ke kiri. Berjalanlah di atas kaidah yang sudah tersampaikan baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min tatbiqihim al-amali li hadzal maqsid. Demikian pula di antara realisasi mereka, praktek mereka dalam perkara ini, yaitu apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah di dalam Sir A'lamin Nubala dari biografi Thawr ibnu Yazid al-Himsi, bahwa Abu Taubah al-Halabi, Imam Thawr ibnu Yazid al-Himsi, pernah menukilkan bahwa Abu Taubah al-Halabi rahimahullahu ta'ala qala haddatsana ashabuna anna Thawran laqiya al-Auza'i. Pernah ternukil bahwa seorang yang bernama Thawr bertemu dengan Imam al-Auza'i. Thawr ini memang dikenal sebagai seorang alim yang memiliki berbagai macam abatil, memiliki berbagai macam syubhat yang tadi dinukilkan oleh atau diisyaratkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah. Bertemulah beliau dengan Al-Imam Al-Auza'i, imam a'immati ahli sunnah. Lantas Thawr ibnu Yazid madda yadahu ilaih, mengedepankan tangannya, menawarkan tangannya untuk bersalaman. Fa'aba Al-Auza'i ayyamudda yadahu ilaih. Maka Imam Al-Auza'i menolak untuk bersalaman dengan Thawr ibnu Yazid al-Himsi. Maka ya Thawr, maka Imam Al-Auza'i menyampaikan, wahai Thawr, lau kanatid dunya lakanatil muqarabah walakinnahu din. Kalau urusan dunia kita memiliki perbedaan, kita memiliki perselisihan, nggak ada masalah. Lakanatil muqarabah, sesuatu yang mudah, dekat untuk kita saling bertoleransi, saling mengalah dan yang seterusnya. Walakinnahu din, akan tetapi urusan yang kita berbeda, berselisih adalah urusan agama. Disimpulkan oleh Syekhuna rahimahullahu ta'ala, as-sabab fi i'rad al-Imam Al-Auza'i an Thawr, sebab kenapa Imam Al-Auza'i tidak mau menjawab salaman dari Thawr adalah bahwa Thawr ibn Yazid al-Himsi memiliki pendapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan takdir apapun dalam urusan-urusan dunia ini. Masuk ke dalam syubhat al-qadariyah. Akidah yang ada di sisi Thawr ibnu Yazid al-Himsi adalah al-qadariyah. Maka karena urusan ini urusan besar, wahai Thawr, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyampaikan, aku tidak bisa bersalaman denganmu. Kita lihat memang keras. Kita lihat memang mungkin tidak pantas, apalagi di zaman kita sekarang, mendatangkan fitnah, wa ila akhirih. Tapi kita lihat kokohnya Al-Imam Al-Auza'i dalam mempraktekkan, merealisasikan akidah al-wala wal-bara. Asl al-wala al-bara bukan hanya sekedar far', bukan hanya sekedar cabang, tapi itulah kekokohan di dalam urusan agama yang ternyata waktu tidak mengizinkan kita untuk menyelesaikan pembahasan demi pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya dengan izinnya Jalla Jalalu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadri kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.